Kenapa gua susah mulai usaha? Ini pertanyaan yang ingin gue bahas di video ini. Ikutin sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue ingin menjawab pertanyaan kenapa gue susah untuk mulai usaha. Tentu alasannya bisa macam-macam. Tapi seperti biasa, gue akan membahasnya dari sisi mindset. Fixed mindset dan growth mindset. Ketika kita susah atau takut untuk mulai usaha, sebetulnya bisa jadi itu dikarenakan beberapa fixed mindset yang timbul di pikiran kita. Fixed mindset yang pertama yang mungkin timbul adalah tanpa kita sadari kita berpikir bahwa kayaknya emang gue itu tidak terlahir sebagai entrepreneur. Kenapa fixed mindset ini bisa timbul? Satu, karena mungkin saja di keluarganya belum pernah ada yang menjadi pengusaha. Sehingga dia berpikiran memang keluarga ini tidak dilahirkan untuk menjadi pengusaha. Atau ada yang pernah mencoba untuk menjadi pengusaha tetapi gagal. Tanpa disadari itu mempengaruhi mindsetnya. Bahkan saya juga pernah hampir dipengaruhi oleh teman saya. Karena dia memaksa saya untuk meramal, ruas, ini tangan saya nih, telapak tangan saya inilah ya. Dia coba untuk meramal, lalu dia bilang, wah Sam, lu nggak cocok untuk jadi entrepreneur. Untungnya gue nggak dengerin dia. Karena ya puji Tuhan setelah kurang lebih 6 tahun gue berjalan sebagai pengusaha, gue udah bisa memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan kalau gue stay di satu perusahaan. Lalu bisa juga bahkan ada orang yang melalui kayak rasi bintang lah atau apapun lah gitu ya, hal-hal yang nggak make sense, tetapi akhirnya mempengaruhi mereka untuk percaya bahwa mereka itu emang nggak terlahir untuk buka usaha atau jadi entrepreneur. Fixed mindset yang kedua adalah bisa saja timbul karena mereka berpikir bahwa saya tidak akan bisa jualan. Nah, karena kalau usaha itu kan harus jago jualan. Saya ini bukan orang jualan. Saya punya fixed mindset, saya nggak akan bisa jualan. Padahal menjual, baik itu melalui online atau secara langsung, itu hal yang bisa dipelajari. Bahkan sekarang kita dengan mudahnya bisa menemukan kursus-kursus cara berjualan dengan online, kursus-kursus digital marketing, kursus-kursus untuk bikin copywriting untuk jualan, dan seterusnya. Nah, dengan fixed mindset ini makanya tidak heran kalau orang tersebut jadi tidak mau atau takut untuk memulai usaha sendiri. Yang ketiga, fixed mindset-nya juga bisa dalam bentuk bahwa, saya nggak akan bisa kerja sendirian, saya tuh orangnya nggak disiplin, saya orangnya nggak konsisten, kalau nggak ada yang mengawasi saya nggak akan bisa melakukan ini semua. Nah, ini juga terpengaruh karena mental karyawan gitu ya. Nggak semua karyawan kayak gitu ya, saya nggak disclaimer, nggak menyamaratakan, tapi mentalnya adalah saya akan kerja kalau saya diawasi oleh bos. Memang ini tantangan jadi entrepreneur tuh adalah itu. Saya harus kerja baik diawasi atau tidak diawasi. Baik ada orang maupun nggak ada orang. Nah, tapi hal ini pun juga sesuatu yang bisa dikembangkan, bisa dilatih. Kedisiplinan dan konsistensi itu bisa dilatih. Jadi kita nggak bisa atau nggak masuk akal kalau kita punya fixed mindset bahwa saya ini orang yang tidak akan bisa disiplin atau tidak bisa konsisten. Lalu yang keempat, bentuk fixed mindset yang lain adalah, saya ini bukan orang yang kreatif. Kalau mau buka usaha, saya nanti bingung gimana bikin produknya, gimana ngembangin produknya, dan segala macam. Again, kreativitas pun juga sesuatu yang bisa dilatih sebetulnya. Dan kalau kita punya growth mindset, maka fokus kita adalah mencari tahu gimana solusinya kalau saya nggak kreatif. Bukan menjadikan itu sebagai alasan. Kalau kita kurang kreatif, ya kita belajarlah dari orang yang lebih kreatif. Kita hire dulu orang yang kreatif. Kita minta tolong dulu orang-orang di sekitar kita yang lebih kreatif, yang mau bantuin kita tanpa dibayar, karena kita mungkin punya modal yang tidak banyak, dan seterusnya. Ya. Lalu yang kelima, fixed mindset lainnya bisa dalam bentuk bahwa saya ini orang yang nggak jago dalam hal hitung-hitungan. Kalau saya buka usaha, nanti saya boncos, saya nggak tahu uang saya kemana, saya untung apa enggak, gimana nih gitu ya. Nah, ini juga banyak yang terjadi.
again, saya bilang bahwa yang namanya belajar keuangan itu pun juga bisa dipelajari. Bahkan kalau kita baru mulai usaha, sebetulnya prinsip-prinsip keuangannya juga nggak terlalu complicated, nggak terlalu rumit kok. Tenang aja ya. Jadi selama kita punya growth mindset, artinya kita percaya bahwa saya bisa belajar hal-hal tersebut. Dan memang menjadi entrepreneur nggak gampang, betul. Kita harus mau nggak mau di awal, kita harus mengerjakan banyak sekali hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tetapi kalau kita punya growth mindset, maka kita percaya bahwa kita bisa mempelajarinya. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita bingung, kenapa kok ya saya takut banget mulai usaha, kenapa saya nggak mau mulai usaha, coba dicek dulu. Fix mindset-nya apa? Lalu kita lawan dengan growth mindset. Dengan growth mindset, sekalipun kita udah buka usaha, lalu kita gagal, maka pikiran kita adalah, oke, bagaimana cara saya belajar dari kegagalan itu? Kegagalan saya tidak akan mendefine, tidak akan menentukan identitas saya. Jangan sedikit-sedikit kita gagal buka usaha, lalu kita langsung bilang fix mindset bahwa tuh kan, emang bener gue nggak ditakdirkan jadi pengusaha. Lihat nih, gue mau jualan chicken nugget aja nggak laku, nggak bisa, gagal. Nah, itu udah pakai fixed mindset. Kita harus lawan dengan growth mindset. By the way, buat teman-teman yang belum tahu banyak tentang siapa gue dan kisah gue itu udah gagal usaha tuh cukup banyak gitu. Gue pernah buka restoran bebek ya sama teman-teman 1 tahun jalan, tapi hanya sebagai aksi sosial. Bayarin karyawan tapi nggak pernah untung gitu ya, rugi 1 tahun itu rugi. Tapi itu tidak membuat gua menjadi fixed mindset bahwa gua tidak dilahirkan sebagai entrepreneur, tidak. Justru disitulah gua belajar jenis usaha apa yang gua lebih sukai dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, semoga dengan video singkat ini kalian bisa menyadari fixed mindset kalian yang menghalangi kalian untuk buka usaha. Dan kalau setelah dengar ini, lalu kalian jadi berani buka usaha, langsung komen di bawah ya. Gue pengen dengar ceritanya. Lalu, tapi jangan takabur juga ya. Tetap harus ada calculation, perhitungan, supaya kita tidak merugikan orang lain atau membahayakan orang lain karena aksi-aksi kita yang ceroboh dalam membuka usaha. Dan terakhir, gue mau disclaimer, video ini tidak bermaksud untuk mengatakan atau mengencourage kalian untuk buka usaha. Bukan. Kalau kalian merasa bahwa tanpa buka usaha tapi hidup kalian sudah merasa content, you feel fulfilled, kalian merasa memang inilah cara saya untuk menjalani hidup, it's okay juga ya. Jadi ini bukan video dimana untuk bilang bahwa kalian harus buka usaha. Tidak. Tapi buat yang mau buka usaha, dengarkan baik-baik lagi video ini, ulang lagi supaya kalian berani buka usaha. Oke, itu aja dari gue. Kalau masih mau belajar tentang fixed mindset dan growth mindset, bisa langsung ke websitenya F-Project di www.fproject.id. Kita nyediain training untuk perusahaan ya, dan di situ kalian bisa minta tolong ke HR kalian, atau kalau kalian punya kalian sebagai decision maker, coba boleh juga tuh ya. Sekali-sekali training growth mindset buat semua karyawan kalian. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe di Tanya Kak Sam. Bye!